Thalassemia 5, nomor absen 12. Di sini saya menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam, penyebarannya Islam, saluran Islam, dan alasan Islam diterima. Yang pertama, sejarah masuknya Islam. Ada teori Gujarat. Teori masuknya Islam yang dikemukakan oleh peneliti di Belanda seperti Frits Nobel, Snoek Glenje, dan Mokwete. Berdasarkan teori ini, diceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab di sana, Islam mazhab Syafi'i berkembang diajarkan oleh orang-orang ini. Yang kedua, teori Hijriyah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ulama Buya Hamka mengemukakan bahwa Islam berasal dari tanah Arab atau Mesir yang dibawa para kaum musafir oleh kaum Sufi. Kaum Sufi ini pernah diungkapkan oleh A.H. Jones bahwa mereka sering mengembara ke tempat-tempat di dunia untuk mendirikan kumpulan atau tarekat. Yang ketiga, teori Persia. P.H. Husin Dajjadiningrat mengemukakan teori tentang Islam dari Persia ini karena banyaknya persamaan budaya Islam antara Indonesia dengan Persia. Peringatan Asyura atau 10 Muharram untuk memperingati syahidnya Husain ini terdapat di kedua negara. Penggunaan ejaan membaca huruf Arab antara orang Persia dan Indonesia pun memiliki kemiripan. Selain itu, ajaran Syai Sidi Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj juga memiliki kesamaan yang berkembang dalam bentuk puisi. Yang terakhir ada teori Muslim Cina. Teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Ini bukan teori saya, tapi ditulis oleh salah satu profesor Indonesia yang sedang mengajar di Saudi, yaitu Profesor Al-Qurtubi. Kata Budi Sugandi yang saat itu tengah menjadi kandidat dokter di Southwest University, China. Budi menjelaskan, pedagang Muslim Cina datang dan menetap di Indonesia melalui Palembang pada abad ke-9. Para pedagang Cina ini kemudian menjalin perkawinan dengan warga setempat, hingga terjadi perkawinan seorang perempuan Cina dengan Raja Brawijaya V yang kemudian melahirkan anak bernama Jinbun atau yang lebih dikenal sebagai Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak. Yang kedua ada sejarah penyebarannya Islam. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara. Perdagangan dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Kesultanan Mataram, Jangan, Kesultanan Ternate, dan Tidore di Kepulauan Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara, abad ke-14 di timur, Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur. Abad ke-15 di Malaka, wilayah lain dari Semenanjung Malaya atau yang sekarang Malaysia. Yang ketiga, saluran penyebarannya Islam. Yang pertama, saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia lalu kepada masyarakat sekitar. Sebagai pedagang, mereka bisa bergaul luas dengan semua orang, sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan baik untuk mengenalkan ajaran Islam. 2. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat. Pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Perkawinan dengan putri kalangan bangsawan dan kerajaan juga membawa pengaruh lebih kuat dalam penyebaran Islam, karena perkawinan yang membuahkan keluarga muslim yang saleh mempengaruhi istana untuk mendukung
penyebaran Islam. Bahkan semakin banyaknya kalangan keluarga istana memeluk Islam, dan lambat laun kerajaan yang tadinya bercorak Hindu Buddha bahkan menjadi bercorak Islam. Yang ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia, India yang sudah beragama Islam dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Pengaruh ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam seni sastra berupa babat dan hikayat. Ajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Adapun tokoh tasawuf Nusantara yang terkenal antara lain adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Yang terakhir, saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Yang terakhir, alasan agama Islam mudah diterima. Yang pertama, syarat masuk Islam yang mudah. Alasan pertama mengapa Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia adalah persyaratannya begitu mudah. Seorang sudah menjadi penganut agama Islam apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya dari hati. Selain itu, para penyebar agama Islam dari golongan wali Allah juga memiliki strategi yang bijaksana, sabar. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia zaman dulu telah memiliki kepercayaan yang melekat bahkan hingga kini, yaitu animisme dan dinamisme. Yang kedua, disebarkan dengan cara damai, tidak memerlukan kekerasan maupun pemaksaan. Para penyebar agama Islam di tanah Indonesia ini justru menggunakan cara yang damai dan aman. Selain itu, ajaran Islam pada awalnya juga disesuaikan dengan kepercayaan dan budaya bangsa Indonesia yang berbau klinik. Contoh dari kedamaian dan perpaduan ajaran Islam dengan budaya bangsa Indonesia adalah tetap memperbolehkan acara kenduri atau acara kirim leluhur untuk nenek moyang, namun tetap menyelipkan doa-doa dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, ada ibadah yang sederhana. Berbeda dengan agama lain yang membutuhkan biaya dalam jumlah yang cukup fantastis untuk masalah ibadah, agama Islam memiliki ibadah yang begitu mudah dan tidak perlu biaya sedikitpun. Terdapat 5 rukun Islam yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Di antaranya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Yang keempat, memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai bangsa Indonesia, pasti terkenal akan sifat keramat tamannya dan sifat tolong menolong. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki filosofi untuk terus bergotong royong, membantu sesama yang membutuhkan. Nilai-nilai tersebut sama persis dengan intisari dari agama Islam, yaitu menyebarkan kebaikan dan saling tolong menolong satu sama lain tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kelima, disebarkan melalui kesenian. Contohnya adalah penyebarannya agama Islam di tanah Jawa oleh Sunan Kalijaga. Di tengah mempertunjukkan kesenian wayang kulit yang dipadukan dengan filosofi dan syariat Islam agar mudah untuk dipahami. Selain Sunan Kalijaga dengan wayang kulitnya, terdapat salah satu wali Allah yang memadukan agama Islam dengan kesenian Indonesia. Beliau adalah Sunan Bonang yang menggunakan alat musik, gamelan, dan gending untuk menyebar agama Islam. Yang keenam, syariat Islam bersifat fleksibel. Salah satu contoh fleksibilitas syariat Islam terdapat dalam hal cara peribadahan, di mana ketika seseorang sakit, umat Islam diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan duduk, tidur, atau bahkan
bahkan hanya melakukan kedipan mata. Bila ada salah kata, saya Fauzin Fatin, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.